biar bekas tapi asli, dia bilang. Biar bekas tapi asli. Kalau di pasar rumput banyak tuh maksudnya. Jadi maksud saya ini ya karena hal-hal yang seperti ini bukan juga pekerjaan yang berat. Kalau bisa ini kan udah menjadi pejabat publik ya karena saya ingat tuh operator kita itu siapa si Basit itu kalau sesuatu itu yang namanya publik harus terbuka. Jadi semua dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala yang itu dibiayain oleh biaya negara, notabene uang rakyat, kasih aja, ya kan ya. Jadi ini seperti apa ya? Ada sesuatu lah gitu. Nggak ada sesuatu yang disembunyikan. Ini nggak benar nih. Jadi ngomong apa adanya aja. Ini kan akhirnya makan waktu berapa tahun itu? 2 tahun lebih. Ada korban masuk penjara 2 orang. Coba, itu dosanya bukan main tuh. Dia nggak memfitnah orang sampai masuk penjara. Hah? Nggak ngerti dia tuh. Oh dia nggak tahu. Mungkin bukan dia nggak ngerti dosa, tapi dia ngerti kalau dia tuh salah. Nah kan? Jadi Tapi nggak minta maaf. Kalau ngerti salah berarti minta maaf dong. harusnya, tapi Nah, kan jadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada hari ini saya Heru Purwanto ngobrol kembali dengan seorang Laksamana yang juga lulusan UI. Bang Sony, wah, Aduh, saya panggil Bang Sony aja. Kalau orang bilang jenderal ya. Waduh, terima kasih. Jadi gimana, sehat Bang? Alhamdulillah. Ini abang sekarang kan purnawirawan ya? Ya udah lah, pensiunan. Pensiunan. Nah, dengan situasi sekarang ini, kira-kira apa yang abang rasakan? Jujur aja. Ya. Rasakan memang beda ya. Kan umur makin lama makin tambah makin tua. Kalau dibandingkan yang lalu-lalu, ya kan ya? Masih gagah? Masih gagah. Sekarang ini bukan karena kita udah pensiun terus lesu, enggak. Memang keadaannya agak beda bernegara hari ini. Ya, gonjang-ganjingnya makin banyak, suaranya makin berisiknya makin banyak, gitu kan ya. Apalagi tambah medsos ini, ya kan ya. Ya. Ada orang bilang hoak, ada nanti salah-salah. Saya baru teringat si Basit ngomong apa saya tuh, hati-hati. Ini AI udah mirip-mirip beneran gitu. Ya kan ya. Jadi kita harus teliti juga. Tapi kita bener loh berdua nih, bukan AI ya. Nah, jadi sekarang kan yang lagi rame nih masalah pidato presiden. Terus tentang ucapan-ucapannya. Ya. Ya. Wangsit ya. Ya, wangsit segala macam itu ya. Kalau bisa namanya kita rakyat ya kan ya. Saya juga mantan TNI ya kan ya. Menghimbau ya kan ya. Mohon banget kepada Bapak Presiden ya kan ya. Bukan hati-hati berbicara ya kan ya. Tapi sedikit bicara. Kalau kata dosen Profesor Dewi bilang sedikit bicara, dikit salahnya. Oh, bener sih. Bener ya? Gimana? Iya. Kalau kita di UI belajar bener, gitu. bener, iya, Saya ingat banget tuh, senior saya ngomong tuh, Bang Buyung biasa Ishak itu. Yang beli yang rambutnya putih. Ya. Gitu. Wah, jadi Iya. jadi kalau udah Son, gak usah terlalu banyak omong, banyak bicara banyak salah katanya gitu. Bener juga ya. Maksud saya Pak Prabowo ini kan presiden. Jadi apa ucapannya, apa perkataannya, apa pembicaraannya itu didengar oleh rakyat. Iya. Dan menjadi ibaratnya itu kitab. Ya. Ya kan? Kitab bagi rakyatnya. Saya jadi ingat Bang, maaf nih, bukan mau menjelekkan ya, tapi mengkritisi atau memberi masukan. Jadi beliau pidato tentang ada seorang buruh membersihkan atau ngulit bawang, Iya. ya. Katanya gaji 700.000 per kilo. Masya Allah. Bawangnya sendiri harganya sekilo cuma 20.000. Ya, ini kulitnya. Mungkin masuknya Pak Presiden 700.000 itu sebulan mungkin ya. Jadi cuma salah slip. Jadi kita maklum lah, mungkin Pak Presiden banyak dikerjakan sehingga sempat keseleo lidahnya. Oh. Tapi kita tahu maksud dia memberikan contoh bahwa seorang buruh pun kerja keras dan bisa menjadi contoh buat kita semua. Ya, terus gini Bang. Ya.
Ini kan juga lagi rame nih tentang mantan presiden kita yang sedang digugat di sana sini. Ya. Sementara Pak Dr. Bonatua itu justru beliau makin yakin bahwa secara administratif memang ternyata ada masalah di situ. Secara administrasi ya. Ya, Saya pikir gini, ya. saya teringat juga sama senior saya tuh, Bung Isa gitu ya nggak? Kemudian kan kalau cerita bola itu, jangan beli bola yang ini jelek, dia bilang gitu. Cari di sana di pasar rumput, dia bilang gitu. Nanti biar bekas tapi asli, dia bilang. Biar bekas tapi asli. Kalau di pasar rumput banyak tuh maksudnya. Jadi maksud saya ini ya karena hal-hal yang seperti ini bukan juga pekerjaan yang berat. Kalau bisa ini kan udah menjadi pejabat publik ya kan. Saya ingat tuh operator kita itu siapa, si Basit itu kalau sesuatu itu yang namanya publik harus terbuka. Jadi semua dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala yang itu dibiayain oleh biaya negara, notabene-nya uang rakyat, kasih aja ya kan ya. Jadi ini seperti apa ya? Ada sesuatu lah gitu. Nggak ada sesuatu yang disembunyikan. Ini nggak benar nih. Jadi ngomong apa adanya aja. Ini kan akhirnya makan waktu berapa tahun itu? 2 tahun lebih. Ada korban masuk penjara 2 orang. Coba, itu dosanya bukan main tuh. Ya nggak? Iya. Memfitnah orang sampai masuk penjara. Ngerti dosa. Hah? Nggak ngerti dia tuh. Oh, dia nggak tahu. Mungkin bukan dia nggak ngerti dosa, tapi dia ngerti kalau dia tuh salah. Ya kan? Jadi Tapi nggak memfitnah. minta maaf. Kalau seperti salah baru minta maaf dong. Harusnya, tapi Nah, kan jadi saya potong bang. Ini Nah. sekarang jadi bicara masalah tuh jadi inget. Sekarang ini generasi muda pun sekarang ini ada 3 kata yang sering dilupakan. Yang pertama minta maaf. Yang kedua bilang permisi. ya. Dan yang ketiga berterima kasih, gitu ya. Ya. Jadi zaman kecil dulu kan kita mau lewatnya pakai permisi. Ya, punten gitu ya. Nah, Ya. sekarang boro-boro. Oh, angkat tangan aja. Oke, oh. oke, oke, ya. Nah, Ayo, Bang. Jadi- ini masalah adab. Nah, kayak gitu itu saya baru inget tuh. Ini masalah adab. Adab itu akarnya adat. Ya kan ya? Ya. Kalau kita punya adat, maka kita punya adab. Maka kita bermartabat. Ketika yang tiga-tiganya nggak nempel, maka kita orang sebut tidak beradab. Makanya dasar lu biadab gitu kan. Ya, Ini sekarang bahaya. Saya potong nih lagi. Iya. Maaf. Kalau abang bicara adat kan berarti kan hubungannya sama budaya. Betul. Kan sekarang nih Presiden ke-7 kemarin kan nggak sibuk tuh ke daerah-daerah mau berbudaya katanya. Ya. Apa pendapat abang? Gini, kalau kesan saya, dia mau cari budaya, pengen jadi raja. Gede-gede ngapain itu ke sana? Ini pakai terus dinobatin jadi raja ini. Nanti datang ke Dan itu udah pasti nggak masuk akal. Nggak Bagaimana ya, bisa itu. masuk punya raja. marah lah raja-raja sultan-sultan gampang banget jadi berapa raja dia itu. Iya. Dan nggak bagus lah. Seorang mantan presiden, kita punya presiden Pak dari Bung Karno, ada nggak ada keliling-keliling kayak gitu? Iya. Ada. Habis itu siapa? Soeharto. Ada nggak keliling-keliling gitu habis presiden? Tapi presiden enggak. Nggak ada. Habis itu siapa? Megawati. Ya. Nggak ada keliling-keliling. Habibie. Gus Dur. Nggak ada. Gus Dur. Nggak ada. Dan yang pasti 6 presiden itu nggak pernah Nggak cawe-cawe. ada. Selesai presiden ya udah. Ya kan ya? Jadilah bapak bangsa yang baik. Nah, ya kan? Itu bapak bangsa seperti Bang Buyung Isa gitu, ya nggak? Oh. Ya kan senior kita. Tapi kalau sekarang jadi bapak bangsat. Ya itu ya kan, ingetin tuh apa kata si Basit, Kiai Basit tuh kalau ngomongin saya, kok nih jangan gitu, malu-maluin aja gitu ya. Udah namanya kurang jadi presiden 10 tahun. Wah, Masya Allah, saya bilang gitu kan. Benar juga sih. Ya, gimana? Benar juga, iya. Itu Kiai Basit tuh kadang-kadang tuh nyelekit juga. Malah lucunya apa? Waktu baru-baru dilantik di periode kedua, Ya, konon nih ya, sempat dia ngomong sama seseorang, mungkin nggak saya nanti jadi apa masuk ke sampai periode ketiga gitu. Itu kan ramai juga tuh. Dan itu ditolak oleh partai yang mendukungnya. baru ingat saya. Nah. Jadi ada operator ini nih, ya kan ya. Siapa? Sidul apa Siapa Sidul ya? Ya itu. Bukan dulu anak Yang- Betawi bukan ya? Bukan, nggak tahu, bukan suruh anak Betawi, bukan.
Itu kalau orang pengen jabatan lagi, baru ingat saya senior kita Bang TB, serakah namanya. Serakah, ya kan ya. Termasuk kata Sidul itu orang yang nggak tahu diri. Iya, betul. Ya kan, 10 tahun udah jabat masih pengen lagi, ya kan ya. Nah udah tuh ada lagi katanya, tambah-tambahin lagi. Nah ini yang nggak boleh. Menurut abang gimana? Iyalah. Jadi sampai mungkin bankernya kurang banyak kali. Taunya saya ingat apa Sidul waktu ngomong itu. Ya sama Bang TB, dua-duanya sama. Wah itu kalau orang udah jabat, orang jadi direktur kan, Bang Buyung kan pernah jadi direktur tuh di Yakult itu kan ya. Baru 1 periode aja tuh anak buahnya udah ribut. Katanya nggak ada uang bonus lah apa segala macam, ini diprotes terus. Jadi Bang TB sama Sidul ngomong, kalau orang pengen nambah jabatan lebih dari 2 kali serakah namanya. Gitu. Ya Bang ya. Kalau orang DPR tuh bilangnya kalau duduk lupa berdiri. Waduh. Pokoknya serakah, saya ingat Bang TB bilang serakah, termasuk nggak waras, dan itulah perilaku PKI gaya baru. Nah. Itu seru lagi tuh. Ya gitu Bang ya. Karena emang ini kan lagi apa dianalisa oleh Bang TB ya, bahwa ternyata emang kelakuannya itu emang itu adalah ciri-ciri PKI gaya baru ya. Suka bohong ya kan. Jadi gini Bang, ini kan memperingati kemerdekaan ya nggak? Ya. Kita himbau, udahlah ada kerayaan apa dikit-dikit joget, itu bukan, jangan. Bukan budaya kita. Bukan, nggak usah joget-joget ya. Iya. Udah aja syukuran. Ini semua kegiatan joget-joget, ya kan? Ini kalau bisa Pak Presiden, udahlah, jangan yang gitu-gitulah. Biar punya greget itu panggung paskibraka, ya kan ya? Panggung orang upacara di istana itu benar-benar istana sakral ya. Nah, begitu kira-kira. Supaya hikmah. Yang ada hikmahnya, jadi barokah. Masukan dari Indra Sony Terima ini kasih. adalah bahwa seharusnya kurangi bicara. Ya. Karena kalau banyak bicara banyak salah. Ya. Yang kedua, kurangin juga joget-joget karena itu bukan budaya kita. Jadikanlah upacara 17 Agustus ini menjadi suasana yang sakral, Hikmah. dan para pahlawan yang melihat di alam sana mereka juga bangga. Sedih loh, ya kan mereka lihat kalau dibuat main-main gitu. Jadi kesannya nggak ini, tidak menghayati dan tidak menghormati. Jadi terima kasih. Terima kasih Bang. Sony atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Terima kasih. Kalau ada berapa lagi. Lagi tuh sempat ke Aceh segala kan? So udah keliling Aceh, udah Luar berkali biasa. 3 Ini kali. pahlawan di mana-mana Yang ini. ngeliat lumpur itu di kampungnya apa? Senior kita tuh. Sempat minum kopi Aceh ya. Ini kemerdekaan yang ke-81, udah nggak muda lagi. Ya. Nah, oleh sebab itu kita minta sambungan kemerdekaan ini dari senior kita, Bang TB. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Ya baik, makasih. Jadi sekali lagi kami dari UI Watch selalu berusaha terus untuk mengedepankan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Tegakkan terus kebenaran, Keadilan, dan keadilan. keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih. Waalaikumsalam. Ketawa-ketawa, waduh ngeri juga.